animasi. Nggak harus buat itu benar-benar dari awal, benar-benar kosongan. Kita bisa memanfaatkan template yang sudah disediakan. Nah, caranya itu di bagian sini, ini kan sebenarnya tema. Kita mau cari template-nya itu yang temanya apa? Gitu. Misalnya saya maunya yang education langsung. Nah, misal saya pilih yang student project. Ini muncul semua template. Ya. Kemudian misal saya ambil yang template yang ini, book report. Nah, kita bisa lihat dulu desainnya itu seperti apa. Seperti ini. Kalau menurut kita bagus, kita langsung tinggal edit. Nah, editnya di sebelah bawah ini. Klik. Ada yang belum bisa masuk? Belum bisanya di bagian apa? Belum bisa lagi pakai data lagi. Oke, udah semua ya. Oke, seperti kemarin di slide pertama itu kita buat kosongan. Nah, misalnya ini kan belum ada kosongan, tinggal ke blank slide. Nah, setelah itu ini kan posisinya yang blank slide ini kan di slide kedua. Kita bisa geser ke slide 1. Tinggal geser ke 1. Gitu ya. Kemudian waktunya saya mau 4 aja, 4 detik. Tinggal dikurangi. Oke. Kemudian di slide keduanya lagi saya belum mau pakai template yang ini. Tinggal langsung menambahkan lagi blank slide. Kemudian ini misal saya mau template yang lain lagi. Kita pilih tema. Nah, di sebelah sini kan ada tulisannya kartun ya. Nah, kita bisa ubah. Nah, ini temanya ada yang modern, kemudian whiteboard. Nah, ini semua menyediakan template dengan masing-masing kreasinya ya. Misal saya mau yang modern aja. Kemudian yang awal kan biasanya intro ya. Kita buat yang intro. Cari yang bagian intro. Nah, ini udah terus. Saya pilih yang ini. Sampai sini bisa mengikuti nggak? Oke. Kemudian di timeline waktunya saya setting 7 detik. Kemudian yang di bagian ini, title ini saya ganti bisa sistem variatif unsur. Nah, ini kan fontnya, ukuran fontnya terlalu besar, tinggal kita kecilin. Menyesuaikan ukuran. Oke. Misal terus saya mau tebelin, langsung tinggal klik apa ini icon bold. Kemudian yang di paling bawah ini bisa tulis nama kalian, misalnya saja. Kemudian saya mau kasih efek animasi tulisannya.
Caranya, kalian klik di bagian sistem periodik unsur, kemudian pilih setting, ya. Kemudian ke efek. Nah, di sini ada banyak efek yang bisa kalian manfaatkan. Misal saya mau yang tulisan tangan, nanti ada animasi tangannya. Ini ada yang versi cewek, ada yang versi cowok ya, bisa disesuaikan. Ya. Nah, ini misal saya mau kasih transisi antara slide 2 dan slide 3. Misalnya di slide 1 ini saya mau kasih yang ini aja slides. Kemudian di slide 3-nya saya masih belum mau pakai yang template yang ini. Caranya sama, blank space. Kemudian saya mau yang nuansanya itu di kelas. Tinggal klik ini swipe. Kemudian di kolom pencarian yang background ini kita cari misalnya education. Nah, ini kan banyak sekali pilihan. Kelihatan nggak? Kalau di sini LCD-nya nggak jelas, tapi kalau di sana jelas, cuma tapi kayaknya akhirnya yang berangkat banyak itu. Nah, kalau ruangannya lumayan besar ini, tapi LCD-nya kurang jelas. Bisa nggak ikutin ini? Sudah bisa. Kenapa? Loading, ya. Harus pakai tethering sendiri biasanya. Pakai HP juga bisa. Oke, tadi kita mau ganti background-nya. Biar nggak bosan, saya pilih yang ini. Nah, langsung. Oke, terus saya mau kasih animasi buku. Pilih yang di bagian karakter. Nggak kelihatan ya? Iya, mau pindah kelas saya tahan. Ya silakan apa? Besok minggu depan aja di sana. Akhirnya itu full, makanya taruh di kelas ini. Kalau setengah sedikit sana cukup deh. Bagian karakter. Oke ya, di bagian karakter, kemudian yang ini terserah kalian pilih yang mana, pokoknya yang tidak pro. Kayak gitu. Kalau kalian maksa mau pro, sebenarnya bisa, tapi nanti efeknya ikonnya itu ada tulisannya pro. Kalau saya mau yang ini. Wajahnya juga saya balik, tinggal berbesar. Kemudian saya mau kasih murid ya. Misal ada 3 murid duduk. Misalnya ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa milih ada berbagai animasi, ada yang typing, ada yang happy, dan lain-lain. Misal saya pilih yang typing. Nah, nanti ditaruh katakanlah duduk di kursi ya. Kemudian lagi misal kalau misal kalian maunya yang posenya itu pose mengetik, tapi ininya posenya nggak mengetik, kalian bisa ubah yang ini, gambar orang kayak jalan, kemudian ganti yang typing. Kemudian biar di mejanya itu nggak kosong, kita kasih buku ya. Nah, nanti berarti masuknya di bagian maksudnya itu properti ya. Nah, di bagian kolom pencarian itu kita tuliskan katakanlah book.
Nah, misal saya mau yang ini. Kita kecilkan. Kemudian kita salin. Dari ini. Terus saya mau kasih teks. Caranya di bagian simbol yang teks. Kemudian pilih yang teks elemen. Nah, kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian. Misal saya pilih yang ini. Kita kecilkan lagi. Nah, ini kan letaknya si guru ini kan di belakang ya. Nah, kita ganti tinggal kita klik ke orangnya, kemudian ke setting, kemudian pilih arrange, terus front. Nah, berubah posisi. Di sini saya mau menuliskan selamat pagi. Yang masih bingung gak apa-apa, langsung ditanyakan. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau tanya nggak? Coba buat kayak gitu, coba yang bawa laptop. Yang masih bingung bagaimana? Gimana gak apa-apa? Nggak apa, nyari mahasiswanya, apa nyari gurunya? Tanya aja. Ya. Nggak apa-apa. Tampilannya dulu sama ya, itu nggak apa-apa ya, karena sebenarnya Oke ya, saya lanjutkan apa mau gimana? Oke, misal saya biar pemunculannya itu pas. Misal yang karakter-karakter ini saya munculin secara bersamaan. Caranya ini kan berbeda-beda di bawah ini ya. Misal yang ini, kita geser ke yang ikut dulu pemunculannya. Kemudian yang ini kita geser lagi. Oh. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga yang buku-buku juga samain. Ya, misal pemunculannya saya balik lagi ke sini. Kemudian yang pemunculan selamat pagi ini saya munculin di detik ke ini satu dikit. Oke, biar ada respon jawaban dari siswa. Kita kasih kayak apa ya? Sebuah tulisan. Misalnya pemunculan selamat pagi ini sampai di menit ke 7. Oke. Yang selamat pagi ini saya munculin di sampai ke detik ke 5 aja. Nah, seperti ini. Kemudian di timeline waktu yang slide ketiga ini saya kasih 7 aja. 5 sampai 5.
Misal jawabannya itu misal si siswanya jawabnya baik Bu kayak gitu. Terus nah ini misal ini. Jadi kemunculannya setelah berakhir yang di 5 tadi. Kan yang selamat pagi berakhir di 5. Berarti yang kemunculan yang teks ini kemunculannya juga setelah 5. Kayak gitu biar enggak nunggu. Biar enggak bentrok sama yang tadi. Kita tinggal copy aja. Oke, misal sudah, nah nanti tampilannya seperti ini. Oke ya. Oke, biar kalian ada pandangan, saya coba ya putarkan sebuah video sebentar yang berhubungan sama ini sistem variabel suhu. Ya. Oke ya, biar enggak semuanya saya buat. Kira-kira dari kalian mau minta contoh yang mana dari slide yang tadi, dari video tadi yang saya putarkan? Itu enggak apa masukin image Oh, image, gambar yang maksudnya. Oke. Cara memasukkan gambar, kalian pilih yang bagian image, ya. Pilih bagian image, kemudian ke upload image. Kemudian pilih upload. Gambar dulu ya. Oke ya, misal saya mau memasukkan gambar
gambar ini ada Indomart dan lain-lain, saya masukkan semuanya. Ketika sudah, yang kita butuhkan sudah, kemudian pilih yang open. Nah, nanti semua gambar itu akan tersimpan di My Image. Jadi kita punya folder image kita. Oke ya, misal kita mau masukkan gambar. Jadi yang enggak saya butuhkan, saya hapus. Tinggal klik ini terus delete di keyboardnya. Oke, biar ini polosan. Kemudian tadi pilih di bagian image ya. Image, kemudian pilih yang My Image. Nah, nanti semua gambar kita akan ada di sini. Misalnya saya mau tadi yang Indomart. Seperti ini. Nah, misalkan ini putih-putihnya mengganggu ya, kita bisa crop. Nah, klik tanda cropnya, kemudian ada yang di sini. Kemudian cara untuk biar hasil akhirnya harus ada tanda plusnya seperti ini. Nah, oke. Itu juga dengan gambar yang lainnya. Kita crop. Oke, terus kita mau kasih efek gambarnya. Misal pemunculannya itu mau dari arah mana. Nah, kita klik setting, kemudian pilih ke efek. Kalau saya mau yang dari arah kanan. Kemudian yang ini saya mau dari arah kiri efeknya. Dari arah kiri. Nah, itu sudah. Kemudian yang ini efeknya saya mau kasih tangan. Misalnya dari yang bawah ke atas. Kemudian yang ini add hand. Add hand ini tambahnya fungsinya itu menambahkan animasi tangan. Terus misalnya saya mau memindah gambar yang Indomart ini dari sebelah kanan, dari sebelah sini ke sebelah kiri. Caranya kita pilih setting, kemudian ke A to B, klik. Nah, dari sini nanti ke sini. Gitu. Kemudian yang sini, saya mau dari bawah ke atas. Caranya sama, setting, kemudian pilih A to B. Dari bawah ke atas. Gitu. Ya, paham? Paham. Misal yang pemunculan di
Ini ada misal saya setting 8 detik. Untuk Indomaret ini pemunculannya dari 1 dia yang awal, kemudian sampai 8. Nah, ini kan tadi sudah dikasih yang A B ya. Nah, ini apa ya? Ini responnya. Nah, kita bisa ubah ini mau panjangnya berapa. Kemudian yang bagian Alfamart ini mau saya setting kemunculannya dari 3 sampai 8. Kemudian yang ini dari 4 sampai selesai. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bingung nggak? Enggak ya? Bisa mau contoh apa lagi? Oh iya, bisa mau menambahkan video biar keren ya. Karena kita pilih yang bagian slide lagi, kemudian pilih yang di bagian video. Nah, kemudian misal saya mau yang jalan ya, buka ya, street. Kita scroll ke bawah, cari pokoknya yang nggak ada itunya, nggak ada tulisannya Pro. Sebenarnya bisa menggunakannya Pro, nanti efeknya pasti ada tulisan Pro-nya, jadi nggak bagus buat tampilan di video kita. Nah, seperti itu. Nah, oke, misal saya mau yang ini, jadi langsung tinggal klik. Nah, ini kan seperti ini. Sebenarnya bagusnya itu yang langsung swipe. Kemudian pilih yang video tadi. Kemudian pilih yang video. Berarti langsung saja hadir. Pilih yang jalan ini. Kemudian kita perbesar ukurannya. Kemudian sebelum kemunculan ini, sebelumnya ada dikasih transisi yang mendukung sama videonya ini, kita kasih yang ini. Kita seperti ini. Pokoknya pinter-pinter kalian, gimana kreasi kalian biar tampilannya itu menarik. Coba ya, yang ini itu buat play per slide, kalau yang ini buat keseluruhan. Oke, kalau misal keseluruhan ya, nanti.
yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bisa buat yang suara. Kita masukin suara kita sendiri. Oke. Sebenarnya bisa kita masukin suaranya di sini. Nah, tapi efeknya karena kita versi gratis ya. Nanti efeknya suara kita nggak terdengar begitu jelas. Yang itu. Soalnya kan kecuali nggak apa-apa kalau misal kalian langsung ekspornya itu langsung ke YouTube. Soalnya kan kalau versi gratis tidak bisa yang MP4 kan. Nah, itu. Nah, kita bisa siasati pakai Camtasia gitu. Apa mau sekalian Ya, sekalian aja. Camtasia? Ya, sekalian aja. Oke. Seadanya ini ya, berarti. Nanti programnya di copy aja semuanya. Kalian diinstal aja. Camtasia. Oke, nah tampilan awal dari Camtasia itu seperti ini. Iya, Camtasia itu ya bisa buat apa? Bisa. Bisa juga, itu lebih Bisa. bagus. Suaranya lebih jelas. Kalau pakai HP ya, suara pakai HP lebih ya, Iya, Pak. lebih apa ya, jelas, lebih kuat. Jadi ada macam-macam kan, kita bisa langsung rekam apa ya, kalau ini kan posisi rekam sekalian yang suara bisa apa, ini jadi video, kemudian suaranya kita inputkan manual sendiri lewat apa, kita rekam dulu dari HP juga bisa, ada macam-macam. HP-nya mana siapa yang mau? Oke, silakan ya, di apa, direkod aja pakai Camtasia, silakan. Oke, jadi nanti saya kasih filenya ya. Jadi nanti di foldernya itu ada Camtasia aplikasinya buat diekstrak sama yang tracknya. Jadi tracknya juga harus ya, soalnya kalau tracknya kalian nggak ikutin, nanti ada watermarknya gitu ya. Caranya, sini kan ada record ya. Kita klik record. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, terus kita pilih yang preview video. Oke, kita matiin dulu. Kita perbesar layarnya biar full. Nah, kayak gini ya. Setelah itu baru kita record. Kita tunggu sampai. Oke, kalau udah. Nah, fungsinya tadi kenapa kita kasih blank slide ya? Kayak tadi ya. Pas di screen recorder pakai Camtasia itu hasilnya bagus. Oke, misal cukup sampai sini aja. Nah, kemudian kita pilih yang tadi, yang versi record-nya, yang tadi kan Camtasia-nya warnanya yang hijau ya. Nah, kalau proses record ini warnanya jadi merah-merah pink. Kemudian kita pilih yang stop ya. Sebenarnya kalau kalian mau membatalkan itu pilih yang delete. Kalau misal ini sudah fix, kita pilih yang stop. Nanti otomatis akan masuk di Camtasia-nya langsung. Nah, seperti ini, langsung masuk. Kita potong yang tidak dibentukkan, maksudnya dia langsung masuk ke bagian sini. Nah, caranya arahkan yang ini. Nah, arahkan sampai untuk yang ini, misalkan arah di sini, kemudian di sini kan ada sisi kanan sama kiri, yang kiri kan warnanya hijau, kemudian yang kanan ini warnanya merah. Nah, misal saya mau menghapus yang di sebelah kiri, nah berarti yang hijau ini kita geser sampai pop, terus kita pilih delete pada keyboard. Nah, akan ke delete, kayak gitu. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan misal yang diperlukan, nah mulai dari sini bisa. Nah, arahkan yang
karena merah ini sampai sebenarnya nggak usah pol juga nggak apa-apa. Misal kita klik kayak gini, kemudian kita delete bisa, kemudian kita klik lagi yang bagian yang nggak diperlukan ini terus kita delete bisa. Nah enaknya juga kalau di Camtasia itu kita langsung bisa disediain intro, template intronya. Nah di bagian sini kayak gitu. Misal saya mau masukkan suara ya, caranya pilih file, kemudian yang import, kemudian media, cari di mana letak filenya. Oh saya mau yang di sini. Yang muncul, kemudian saya mau lagi, sama caranya sama, import kemudian media. Nah, caranya menambahkan suara ya. Nah, ini misalnya di bagian intro ini belum saya tambahkan suara. Oh iya saya lupa ya. Pas proses recordnya itu nah di sini kan ada yang kamera, kemudian audio on, terus di sini ada yang full screen. Nah misal kalau kalian menghendaki yang kamera off bisa, biasanya kalau buat presentasi juga bisa. Nah kalau yang khusus kalau mau record PowerPoint ini semuanya dimatikan kecuali yang bagian full screen. Gitu. Soalnya apa? Nanti kalau misal audio kita hidupin, semua aktivitas akan terekam. Gitu. Dan nanti misal kalian input, maksudnya masukkan musiknya itu lewat PowerPoint, kemudian otomatis kan audionya ikut ya. Nah nanti hasilnya juga kurang begitu jernih suaranya. Gitu. Nggak apa-apa, saya ulangi.
Kayaknya beres ya tadi ya, kayaknya udah mati tadi. Mbak, mau tanya Mbak. Iya. Yang Mbak kemarin bikin videonya tuh, kan masih bahasa script kan? Iya. Dulu. Nah itu kita buat videonya dulu, aku buat audionya dulu. Audio rekaman gitu. Gimana coba? Kita buat videonya dulu, apa record audionya dulu, kita dulu. Itu yang mana ya? Yang kita dulu. Sebenarnya kalau lebih mudah ya, kalau kita mau buat langsung foto itu kita harus record dulu. Soalnya apa? Soalnya nanti pas buat itu kita bisa memperkirakan tiap slide-nya itu berapa detik, berapa menit yang kita inginkan gitu. Kalau misal yang recordnya itu nyusul, kemudian kita asal aja buat timeline di Outune, nah itu nanti kita akan kerja bolak-balik gitu. Oke ya, tapi misal contoh saja. Sebenarnya kita bisa mempercepat ataupun memperlambat di Outune bisa. Contoh ya, misal di bagian ini suaranya itu harusnya cuma sampai bisa suaranya sampai sini, padahal di yang kita buat di volume-nya itu cuma sampai sini ya, kan masih kurang banyak. Caranya kita klik yang di bagian bawah, kemudian klik kanan, pilih yang extend frame. Kalau yang atas ini berarti kita menambahkan lagi, misal mau 3 detik maksudnya. Nah, nanti durasinya juga akan panjang, menyesuaikan. Nah, tapi nanti kekurangannya itu si animasi di Outune ini dia akan diam. Coba ya. Nah, kayak gini diam. Nah, sebenarnya kalau yang cara ini itu bisa kalian terapkan pas tidak ada pakai animasi apapun. Misal cuma tulisan biasa gitu. Oke. Pas awal-awal emang saya langsung buat di Outune ya. Belum tahu triknya dan ternyata itu sangat lama memakan waktu berhari-hari. Oh ya, kalau di Outune ya, kalau versi gratis itu 3 menit. Nah, contoh saja. Contoh, misal kita mau setting sampai 3 ya. Biar banyak. Contoh saja. Nah, nanti dengan sendirinya akan dapat peringatan seperti itu, seperti ini. Nah, upgrade no. Kalau versi gratis itu cuma 3 menit. Beda kalau versi berbayar itu dibatasi tapi sampai 5 menit. Gitu. Jadi modelnya gini, kalian buat lagi. Yang ini sudah selesai, nanti buat lagi lanjutannya. Ya kayak gitu. Nanti di pas akamsi atau video yang lain sudah digabungin. Nah, akhirnya kan mau berapa menit, mau 1 jam pun bisa. Ya, jadi modelnya kita menyesuaikan, misalkan di bagian pertama cuma 2 menit, bagian kedua 2,5, bagian ketiga 2 menit lagi. Jadi tinggal nanti semua digabungkan kan jadi suatu video yang full. Ya, itu tahu maksudnya? Silakan, ada lagi? Pakai motor aman kan? Nggak ada kenapa kira nggak bisa diupload di YouTube? Nggak ada. Nggak ada. Oke ya, kalau sinyal kalian bagus aman. Kalau kalian lupa nggak nyimpan aman, soalnya di Outune ini otomatis tersimpan dalam waktu 2
2 menit. Nah, tapi kalau kalian nggak yakin, kalau sinyal kalian itu ya, sinyalnya stabil, nah kalian dikit-dikit tinggal share. Bisa Nabila. Oke, nah di bagian sini kan ada tulisannya duplicate ya, bisa kalian ganti sesuai tinggal pilih enter gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyain? Dan sebenarnya nggak harus cuma foto aja ya, kalian bisa menggunakan program lain itu untuk apa ya, animasi ini pun bisa macam-macam gabungan. Ya contohnya ini kalau ini videonya kita sama ya, misalnya bagus tunjukkan yang kemarin pernah ditulis. Nah, ini punyanya Bayu kita ya, dan habis berarti. Jadi kalian bisa gabungin dengan program yang lain bisa, biar animasinya bagus, bisa baru nanti pakai betul. Tahu maksudnya? Oh, ya. Jadi pakai program yang lain kita buat dulu, dan kemudian baru masuk programnya. Ini kan kayaknya masuk programnya. Itu bukan sebuah program. Mungkin ini pakai AI kalau enggak. Kenapa? Ini pakai itu loh, ada apa ya? Tapi ini pakai capture sama yang apa sih, power direction guys. Power direction sama capture. Jadi bisa digabungkan sama itu bisa. Jadi kan prosesnya gitu, kreasinya terserah kalian mau seperti apa. Misalkan dasarnya harus ada betul, ya bisa betul. Atau intinya kan ini hasilnya mirip dengan betul. Nah, kalian menggunakannya apa terserah. Tapi kebetulan boleh ya. Iya, boleh. Kalau itu yang jadi nilai sendiri. Karena konsepnya ini kan video yang gini kreasinya kalian. Jadi dalam arti sebagus mungkin imajinasinya seperti apa, pakai program apa aja digabung-gabung bebas. Dan itu yang nanti apa ya? Kalau dalam penelitian itu yang akan diceritakan untuk menghasilkan video seperti ini. Program yang kita gunakan apa aja, langkahnya seperti apa aja. Misalkan bagian intro saya menggunakan programnya ini, ya bagian mulai isi saya menggunakan program ini. Nah itu dijelasin. Jadi penelitian itu ya gitu. Ya, mungkin tipe saja. Bisa kayak gitu. Ya nanti Pak share videonya Mbak Bila sama video yang ini biar punya gambaran. Gimana, bagus nggak? Bagus. Ya, jadi tergantung imajinasi kalian, kreasi kalian untuk semuanya bebas. Ada lagi nggak? Kayaknya dasarnya ada lagi nggak? Cukup ya dasarnya. Akhirnya untuk dasar cukup, harusnya udah mulai bisa membuat. Berarti minggu depan konsepnya karena putun lagi tanya-tanya yang masih bingung di bagian apa. Jadi kalian tolong di rumah buat dulu, ya, buat dulu, kemudian bisa tanya-tanya. Kalau mau apa ya, masalah pilih misalkan gurunya yang mana atau mau model seperti apa itu terserah kalian. Yang penting itu alurnya kayaknya nyambung gitu ya. Dalam arti itu kayaknya ya nyambung atau berurutan. Jangan maksud nggak asal juga kita misalkan pilihnya pakai ini biasa cukup, tapi walaupun asal tapi dilihat itu kayaknya nyambung gitu. Nah itu yang harus kalian imajinasikan. Ya, bisa ya. Kalau input tadi suara nanti nggak apa-apa kayaknya ya. Masukin nggak apa-apa. Ya. Intinya sebenarnya siapin dulu skripnya sih sebenarnya apa ya. Materinya udah ada ya. Sebenarnya udah siap sebenarnya, tinggal apa ya, materi udah mulai masukin baru mulai buat animasi. Silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Langsung ke materi kalian masing-masing. Ya, jadi buatnya langsung ke materi yang telah dibagi lagi. Imajinasinya bebas terserah kalian.
Oh iya Pak, makanya. Iya. STTK apa ya Pak? Apa? STTK. Oke, yang ini nggak ada UTS, nggak ada UAS-nya ya. Jadi itu nanti kita nilainya itu nilai produknya kalian semua di akhir. Ya, jadi konsepnya itu kan gini, kuliah itu nggak selalu bentuknya harus UTS UAS enggak. Ya, contohnya kayak ini TPK ini ya intinya apa? Proyek konsepnya. Jadi UTS UAS itu intinya di proyek itu. Proyeknya apa? Membuat ada suatu bagian besar ini ya udah kita harus membuat ini gitu. Jadi kayak mata kuliah yang lain sekarang nanti semester 3 kalian ada proyek mandiri. UAS-nya apa? Membuat latar belakang jadi. Ya cuma buat itu aja. Jadi kuliahnya bahas itu terus sampai jadi. Jadi nggak selalu berupa UTS UAS. Ya kayak kemarin waktu yang semester 1 kemarin, UAS-nya apa? Dan pokoknya intinya diupload di koran, buat tulisan di koran. Jadi karena apa? Karena kalau UTS UAS itu nggak selalu bermanfaat, tergantung mata kuliahnya. Jadi kalau mata kuliahnya ini ya proyek paling pas. Gitu ya. Silakan, ada lagi nggak Pak Kira yang mau disampaikan atau yang lain yang mau tanya? Silakan. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Harus coba dulu. Gimana ada? Oh, sekarang belum. Ya, proses persiapan ya nggak apa-apa, Jabri nggak apa-apa. Oke, nanti Pak Gus kirimnya nomornya Mbak Kila biar tanya-tanya. Itu ya, berarti mulai sekarang tolong langsung proses sesuai dengan materi kalian. Buat materi kalian apa sumbernya, mulai masukin, kemudian mau latihannya seperti apa ya, sekalian bisa sendiri. Oke, gitu. Mungkin ada tambahan nggak Mbak? Cukup ya. Oke, cukup ininya hari ini. Oke. Jadi yang tanya lagi kan semua. Oke, kalau cukup berarti kita cukupkan untuk kuliah hari ini ya. Yang di rumah ya mungkin minggu depan kalau memang bisa datang aja ya, karena ya tadi agak susah terus terang aja, online offline itu agak susah kalau fasilitasnya itu belum memadai. Contohnya apa? Kalau misalnya Zoom-nya bisa langsung kayak presenter TV ya, yang bisa digeser-geser itu langsung, nah itu berarti kan udah mendukung, itu baru bisa gitu. Tapi kalau masih LCD kayak gini, sinyalnya gimana? Ya apalagi praktek. Tapi kalau presentasi masih bisa. Ya presentasi ada yang online, ada yang offline. Walaupun yang online di rumah dikasangin gitu ya, dibiarin, diperhatiin ya. Karena bingung, jadi dua posisi itu bingung. Ya. Oke, bagus, akhirnya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan. Tolong sudah membuat semua, ya. Jadi tolong sudah membuat semua biar nggak ada beban, ya nggak ada beban. Jadi udah buat semua, ya sering-sering disimpan. Maksudnya apa? Gampang nanti apa? Yang paling udah jadi. Kalau mau mengembangkan lebih bagus lagi itu biar nanti pas liburan-liburan, misalkan setelah liburan mau lebaran atau lebaran kalian mau mengemas lagi biar bagus. Yang penting itu poin-poin sekarang itu udah jadi videonya. Bagian-bagian udah jadi. Kalian punya imajinasi apa? Nanti bisa ditanyakan, ya. Itu waktunya minggu depan. Dan nanti minggu depan kalau memang waktunya ada yang dipakai sedikit, nanti bagus mau masuk ke Edmodo. Ya, jadi Edmodo itu ya kayak Google Classroom, Google Classroom itu semacam itu. Maksudnya biar suatu saat kalian jadi guru online, itu kalian juga pernah diajarin. Ya, jadi itu nanti. Tapi kalau minggu depan ternyata banyak yang tanya dan waktunya habis untuk ya berarti minggu depannya yang bagus pakai. Rencananya ada 2, Edmodo sama CBT. Jadi kita punya CBT. CBT itu khusus untuk ulangan harian. Semester 3 kalian akan pakai. Jadi nanti kimia sekolahnya itu kalian akan mempelajari pertama akan mempelajari 100 dasar. Jadi kimia SMA-nya rencananya kalian nanti akan latihan ngajar yang pertama. Kemudian setiap babnya ada 100 soal yang harus dikerjain.
Ya, jadi apa biar mantap banget. Kemudian habis itu nanti setiap akhir bab ada ulangan harian. Ulangan hariannya biasanya hari Sabtu atau Minggu. Jadi terserah kalian ngerjain jam berapa terserah. Dan itu menggunakan CPT. Ya, nanti Pak Kus akan ngajarin kalian jadi guru sama kalian jadi siswa. Kalau kalian pas ulangan harian ya tadi kalian jadi siswa. Nah, suatu saat, maksudnya apa? CPT itu kalau misalkan HMPS mau ada tes misalkan olimpiade misalnya bisa pakai CPT itu. Atau kalian suatu saat lulus ya kemudian ulangan hariannya daripada pakai Google Form bisa pakai itu. Karena di situ itu nanti ada analisisnya. Jadi siswa ini nomor 1 jawabnya apa, nomor 2 apa, itu bisa dari analisis, itu bisa. Ya, jadi kalau misalkan di sekolah, ya di sekolah misalkan semester 7 kan kalian PPL, ujiannya pakai itu, nanti analisisnya cepat. Tapi kalau ujiannya pakai kertas, kalian akan memasukin, oh siswa A, nomor 1 jawabannya B, nomor 2 C, nomor 3 D. Itu banyak siswa yang kalian ajar. Tapi kalau pakai CPT itu atau pakai Google Form kan berarti ada jawabannya. Nah, itu kalian tinggal pindah ada analisis. Nah, analisisnya apa Pak? Itu nanti di semester 4 nanti mulai mempelajari analisisnya seperti apa. Ya. Jadi kalau penelitian pakai CPT juga bisa. Ya. Itu ya Pak Agus akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vila ya.